Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Khairani dengan nomor NIM 2111021014 dengan nomor absen 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simpanan deposito. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian deposito. Apa itu deposito? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada waktu jatuh temponya. Jika penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo, maka pemilik deposito akan dikenakan penalti atau denda. Deposito ini dijamin oleh pemerintah sepanjang bunga deposito tidak lebih dari 4,25% per tahun dalam rupiah atau 2,25% per tahun dalam valuta asing, dan nominalnya tidak lebih dari 2 miliar. Lalu kita masuk pada jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito ada 3. Yang pertama, deposito berjangka. Yang kedua, ada sertifikat deposito. Dan yang ketiga, ada deposito on-call. Jenis deposito yang pertama adalah deposito berjangka, yang merupakan salah satu jenis deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini umumnya mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Perpanjangan deposito berjangka. Perpanjangan deposito berjangka dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada perpanjangan otomatis atau automatic rollover, dan yang kedua ada perpanjangan biasa. Perpanjangan otomatis atau automatic rollover yaitu perpanjangan deposito secara otomatis pada saat jatuh tempo. Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan pemilik deposito atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Jadi, bank tidak perlu menghubungi pemilik deposito untuk memperpanjang deposito, atau sebaliknya, pemilik deposito tidak perlu menghubungi bank untuk memperpanjang depositonya. Lalu, cara yang kedua ada perpanjangan biasa. Maksudnya, deposito yang berakhir pada jangka waktu yang telah ditentukan, perpanjangannya dilakukan apabila pemilik deposito melakukan permohonan baru atas depositonya. Selanjutnya, jenis deposito yang kedua ada sertifikat deposito, yang merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang memiliki bukti berupa sertifikat dan terikat oleh jangka waktu. Lalu, perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang pertama, deposito berjangka diterbitkan atas nama, sedangkan sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk. Maksudnya atas unjuk di sini berarti siapa saja boleh menarik deposito selama menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, deposito berjangka terdapat ada nama pemilik, sedangkan sertifikat deposito tidak ada nama pemilik. Pada deposito berjangka, bukti kepemilikannya yaitu berupa bilet deposito. Dan pada sertifikat deposito, bukti kepemilikannya berupa sertifikat deposito. Lalu perbedaan yang ketiga, deposito berjangka bunga dibayar di belakang, sedangkan sertifikat deposito bunga dibayar di depan. Perhitungan dan pembayaran bunga pada deposito berjangka diberikan saat waktu jatuh tempo tiba sesuai kesepakatan di awal. Sedangkan
sertifikat deposito, perhitungan dan pembayaran bunga diberikan sejak awal pembukaan simpanan, sehingga dari awal pemilik deposito telah mengetahui besaran total nilai uang yang akan diperoleh nantinya. Lalu perbedaan yang keempat, deposito berjangka tidak bisa diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito bisa diperjualbelikan. Lalu, deposito berjangka tidak bisa dipindah tangankan, dan sertifikat deposito bisa dipindah tangankan. Perbedaan yang terakhir, deposito berjangka dapat diperpanjang, sedangkan sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya kita masuk pada jenis deposito yang ketiga, yaitu deposito ankal. Deposito ankal yaitu deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Simpanan deposito ini umumnya dalam jumlah yang besar, dan jangka waktunya lebih singkat dibanding deposito berjangka. Lalu kita masuk pada mekanisme pembukaan rekening deposito. Yang pertama, nasabah mengisi formulir pendaftaran deposito. Lalu, nasabah menyerahkan fotokopi kartu identitas diri berupa KTP, SIM, paspor, dan jika nasabah memiliki NPWP, maka nasabah menyerahkan NPWP. Selanjutnya, apabila nasabah belum memiliki rekening tabungan, maka nasabah diminta membuat rekening tabungan terlebih dahulu. Setelah selesai, maka nasabah akan melakukan setoran awal. Setoran awal dilakukan bisa dengan tunai, cek, biliet giro, transfer, atau warkat lain yang disepakati oleh bank. Setelah semua selesai, nasabah akan menerima biliet deposito atau sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikannya. Lalu kita masuk pada mekanisme pencairan rekening deposito. Yang pertama, pencairan dilakukan di unit kerja bank tempat pembukaan rekening. Lalu, nasabah mengisi surat permohonan dan dilampiri dengan biliet sertifikat deposito yang akan dicairkan. Jika pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan penalti atau denda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.